Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN pada PT Cantika Sejahtera yang dianggotai ada Nania Nur Afita, ada Vina Yuniardina, ada saya sendiri Stefani Laura Amafiska, dan ada Dede Purwanti. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa sih PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN terbagi menjadi dua, yaitu PPN keluaran dan masukan. Yang pertama, pajak keluaran adalah PPN yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak saat mereka menjual barang atau jasa kena pajak. Yang kedua yaitu ada pajak masukan, adalah PPN yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak saat mereka membeli atau mendapatkan barang dan jasa kena pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya ada karakteristik PPN, yang diantaranya ada 4, yaitu PPN merupakan pajak objektif, yakni jenis pajak yang muncul karena adanya kondisi atau peristiwa tertentu, misalnya karena ada transaksi atau kejadian hukum yang dikenai pajak, yang biasanya disebut sebagai objek pajak. Yang kedua ada PPN merupakan multi-stage tax, yaitu PPN yang dikenakan di setiap tahap rantai distribusi, dari produsen ke distributor, dari distributor ke grosir, dari grosir ke eceran. Selanjutnya yang ketiga ada PPN bersifat non-kumulatif, yaitu artinya meskipun dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi yang disetorkan ke kas negara hanyalah nilai tambahan dari setiap transaksi yang terjadi. Lalu yang keempat ada PPN menganut tarif tunggal, yaitu mulai per 1 April 2022 naik menjadi hingga 11%. Kemudian seiring dengan kebijakan terbaru, tarif PPN kembali mengalami penyesuaian dan per 1 Januari 2025 naik menjadi 12% untuk barang mewah. Selanjutnya ada mekanisme pengenaan PPN, yaitu yang pertama penjual tarif PPN 10%. PKP atau pengusaha kena pajak wajib menarik PPN 10% dari harga jual barang atau jasa kena pajak dan mencatatnya di faktur pajak. Yang kedua ada instansi pemerintahan dan BUMN. Jika pembeli adalah instansi pemerintah, BUMN, atau kontraktor pemerintah, PPN tidak ditarik oleh penjual. Pembeli langsung menyetor PPN ke negara. Yang ketiga, PPN keluaran, yaitu PPN yang tercantum di faktur pajak disebut PPN keluaran dan harus disetorkan ke negara oleh penjual. Selanjutnya yaitu ada objek PPN, yang dimana barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor barang kena pajak. Yang ketiga itu ada pemanfaatan pajak kena pajak tidak berwujud dari luar daerah, pabean di dalam daerah. Yang ketiga ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada DPP, dasar pengenaan pajak, yaitu DPP adalah nilai uang yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN. DPP dapat berasal dari yang pertama harga jual, ada juga penggantian, lalu yang ketiga ada nilai impor atau ekspor, lalu yang keempat nilai lain yang ditetapkan pemerintah. Contohnya itu ada harga jual belum termasuk PPN dan potongan harga, dan termasuk biaya tambahan seperti pengemasan dan pengiriman. Contohnya harga jual itu 100 juta rupiah. Nah, bisa dikenakan PPN 11%, yaitu menjadi 11 juta rupiah, totalnya menjadi 111 juta rupiah. Selanjutnya ada tarif PPN. Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP mulai 1 April 2022, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Hal ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa kena pajak dalam negeri, termasuk juga ZTE dan landasan kontinen. Kemudian ada berdasarkan tarif khusus PPN, yaitu 0% untuk kegiatan ekspor, yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, contohnya hak cipta dan software, dan yang ketiga itu jasa kena pajak. Kemudian di sini terdapat dasar hukum PPN.
PPN mulai diberlakukan melalui UU Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya di sini ada faktur pajak. PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak dari pihak lain atau saat mengimpor barang dari luar negeri. Pajak ini bisa dikreditkan, artinya bisa dikurangkan dari total pajak keluaran yang harus dibayar. Tujuannya agar tidak terjadi pajak berganda. Selanjutnya, di sini terdapat pengertian dari pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan yaitu PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak dari pihak lain, atau saat mengimpor barang dari luar negeri. Pajak ini bisa dikreditkan, artinya bisa dikurangkan dari total pajak keluaran yang harus dibayar. Tujuannya itu agar tidak terjadi pajak yang berganda. Kemudian pengertian dari pajak keluaran yaitu adalah PPN yang dipungut oleh PKP saat menjual barang dan jasa kena pajak kepada pelanggan. PPN ini dibayar oleh pembeli tetapi wajib disetor oleh penjual ke kas negara. Jadi penjual bertindak sebagai pemungut sekaligus penyetor pajak kepada pemerintah. Di sini ada tabel perbandingan pajak masukan dan keluaran. Yang pertama itu dari komponennya, yaitu terjadi saat jika pajak masukan itu terjadi saat pembelian atau impor BKB atau JKP, dan kalau pajak keluaran itu terjadi saat penjualan atau penyerahan BKP atau JKP. Kemudian dilihat dari peran PKP-nya. Pajak masukan yaitu sebagai pembeli dan pajak keluaran sebagai penjual. Ketiga itu ada fungsi pajaknya. Perbedaannya yaitu pajak masukan dikreditkan untuk mengurangi PPN yang dibayar, sedangkan pajak keluaran itu disetorkan ke negara. Dan terakhir, perbandingannya itu dari tujuannya. Pajak masukan itu tujuannya agar tidak terjadi pajak berlapis, sedangkan pajak keluaran tujuannya untuk wajib pungut dan setor. Nah, selanjutnya di sini ada profil singkat PT Cantika Sejahtera. PT Cantika Sejahtera didirikan pada tahun 2010 dan bergerak di bidang kecantikan dengan layanan utama penjualan produk kosmetik yang merupakan objek PPN. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2010 dan wajib memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP untuk mendukung kepatuhan perpajakan. PT Cantika Sejahtera menggunakan platform DJP online, khususnya fitur e-faktur, guna mempermudah penerbitan dan pelaporan faktur pajak. Oke, terima kasih untuk Nania. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang data penjualan. Di sini ada nama barang-barangnya seperti lotion, Hydro Glow, parfum Mystic Aura, dan paket kosmetik. Di sini total penjualannya yaitu 100 juta dikali dengan perhitungan PPN keluaran yaitu 11%. Jadi 11% dikali dengan total penjualan yaitu 100 juta sama dengan hasilnya 11 juta rupiah. Di sini ada data pembelian sama seperti data sebelumnya. Cara perhitungannya yaitu dengan total pembelian 29 juta dikali dengan perhitungan PPN masukan 11%, hasilnya sama dengan 3.190.000. Di sini ada DPP penjualan. Apa itu DPP penjualan? Yaitu DPP penjualan dasar pengenaan pajak penjualan adalah nilai dasar yang digunakan untuk menghitung PPN atas barang atau jasa yang dijual oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Contohnya, jika suatu produk dijual seharga dengan 100.000, itu belum termasuk dengan PPN, maka DPP penjualannya yaitu 100.000
dikali dengan 11%, total harganya sama dengan Rp11.000. Di sini ada DPP pembelian, yaitu dasar pengenaan pajak pembelian adalah nilai dasar dari pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh PKP yang dikenakan PPN oleh pemasok. Contohnya jika Anda membeli bahan baku dengan total harga Rp55.500 sudah termasuk PPN 11%, yaitu DPP pembeliannya Rp55.500 dibagi dengan 1,11, hasilnya Rp50.000, PPN-nya menjadi Rp5.500. PPN ini bisa dikreditkan dalam SPT. Ada simulasi perhitungan PPN 11%. Di sini lihat contoh soal pertama. Total harga termasuk PPN-nya di sini ada 111 juta. Pada bulan Januari 2025, PT Cantika Sejahtera mencatat total penjualan produk kosmetik senilai harga Rp100 juta dasar pengenaan pajak atau DPP. Berapakah PPN masukan yang harus dipungut PT Cantika Sejahtera atas penjualan bulan Januari 2025 tersebut? Oke, di sini ada simulasi perhitungan PPN 11%. Pertama, studi kasusnya yaitu contoh perhitungan PPN pada bulan Januari 2025. Total penjualan DPP 100 juta, tarif PPN 11%, PPN keluaran yaitu 11% dikali dengan 100 juta, sama dengan hasilnya Rp11 juta, total harga termasuk PPN 100 juta, ditambah dengan 11 juta rupiah, hasilnya sama dengan 111 juta rupiah. Catatannya yaitu PPN sebesar 11 juta rupiah dicatat sebagai PPN keluaran, dilaporkan dalam SPT masa PPN pada bulan Januari 2025, harus disetor ke kas negara. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Dede Purwanti. Di sini ada simulasi perhitungan PPN 11%. Di sini ada tabel item dan keterangan. Dasar pengenaan pajaknya 29 juta. Tarif PPN-nya 11%. PPN-nya 3.190.000. Total terharga termasuk PPN itu ada di 32.190.000. Manajemen PT Cantika Sejahtera ingin memahami secara detail beberapa PPN keluaran yang harus mereka pungut dan laporkan untuk setiap bulan di triwulan 4 tahun 2024. Serta total untuk keseluruhan triwulan tersebut, mereka juga ingin mengetahui implikasi dari kewajiban PPN keluaran ini terhadap perusahaan. Di sini analisis PPN keluaran triwulan 4 2024. DPP penjualan salah satu bulan misalnya 29 juta, tarif PPN-nya 11%. Untuk PPN keluarannya 11% dikali 29 juta yaitu 3.190.000, dan total harga termasuk PPN di situ ada 32.190.000. Dan untuk catatannya PPN sebesar 3.190.000 adalah PPN keluaran, harus dilaporkan di SPT masa PPN bulan bersangkutan. Analisis metode pemotongan yang digunakan. Analisis lesi PPN PT Cantika Sejahtera. Total penjualan DPP yaitu 100 juta. PPN keluarannya itu 11 juta. Total pembeliannya 29 juta. PPN masukannya 3.190.000 dan PPN kurang bayar ada di 11 juta dikurang 3.190.000 yaitu 7.810. Metode ini menunjukkan perusahaan sudah menerapkan sistem pemotongan PPN sesuai ketentuan, di mana PPN masukan dapat dikreditkan untuk mengurangi beban pajak. Pengelolaan pajak yang rapi seperti ini membantu perusahaan tetap patuh sekaligus efisien secara finansial. Dan di sini ada langkah-langkah pengisian SPT dan proses pelaporannya. Pertama, login ke DJP Online, yaitu akses situs resmi DJP Online melalui web dan masukkan nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP. Klik login, dan kedua ada pemilihan layanan pelaporan SPT. Pertama itu klik lapor, kemudian pilih e-filing atau buat SPT. Dan yang ketiga ada persiapan data dan pengisian SPT. Data yang dibutuhkan ada data PPN keluaran mencakup total DPP dari penjualan barang atau jasa, dan data PPN masukan meliputi total DPP dari seluruh pembelian barang atau jasa. Yang keempat ada tentukan PPN yang harus disetor, gunakan rumus berikut.
PPN terutang itu PPN keluaran dikurang PPN masukan. Jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara. Sebaliknya, jika PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan yang kelima ada validasi, submit, dan bayar. Klik validasi untuk memastikan data lengkap setelah valid. Klik submit jika terdapat PPN kurang bayar. Buat ID billing melalui DJP online, bayar melalui bank atau persepsi, mitra DJP simpan bukti penerimaan negara. Dan untuk kesimpulannya, PT Cantika Sejahtera telah melaksanakan kewajiban PPN sesuai ketentuan, namun masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan setor pajak, dan potensi kesalahan pencatatan. Diperlukan perbaikan administrasi dan pengawasan agar pengelolaan PPN lebih optimal dan sesuai aturan.